have Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hi fam! Happy Sunday and welcome to Stars Club. You are loved. Aku bersyukur banget hari ini bisa nemenin kalian lagi di Stars Club. Aku Kak Mira and I will learn with you today. What about? Well, first of all, I have some questions for you. Teman-teman pernah gak sih bertengkar sama teman kalian atau adik kakak kalian? How does that make you feel? Sedih? Marah? Terus kalau misalnya orang yang lagi bikin kalian kesel, sedih, marah ini minta maaf, kalian maafin nggak? Kalau misalnya mereka nggak minta maaf, kalian tetap bisa maafin nggak? Well, kita hari ini akan belajar tentang God's love forgives. Tapi sebelumnya itu, yuk kita puji Tuhan bareng-bareng. Get off your seats and let's get your praise on. Hai teman-teman semua, Happy Sunday. Dan kita bertemu kembali dalam Feast at Home for Stars Club. Kita percaya bahwa kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Remember to love God and love others. Kita sungguh bersyukur hari ini bisa berkumpul bersama. Walaupun kita online, tapi kita percaya that we are together in spirit. Amin. Nah, yuk kita sapa dulu dong teman-teman kita. Kak Yolanda pengen sapa kalian semua nih. Hai. Coba kalian kasih emoticon love atau mungkin raise hand di kolom live chat di bawah ini supaya Kak Yolanda tahu siapa aja yang datang hari ini. Oh, hai semuanya. Halo. Thank you ya udah datang hari ini. Dan mari kita mau katakan pada semua teman-teman kita bahwa you are loved. You are loved. Tulis dong di kolom live chat di bawah ini, you are loved. Nah, semuanya kita hari ini mau bersukacita, kita memuji Tuhan sama-sama. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami Tuhan agar kami bisa terus bersyukur, agar kami bisa terus mengasihi, tidak egois, kami bisa mengasihi teman-teman kami, mengasihi saudara kami, mengasihi kakak adik, teman-teman, ibu dan bapak guru, dan juga orang tua kami, serta semua orang di sekitar kami. Biarlah kami bisa terus bertumbuh dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh cinta, agar kami bisa menjadi anak-anak yang menjadi seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap dari kami, dan biarlah kami terus merindukan firman-Mu dan menjadi anak-anak yang melakukan firman. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, semuanya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik. Amin. He is so good. Oleh karena itu, mari dengan penuh sukacita kita semua mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu baru ini. Kita pengen memuji dengan penuh sukacita. Yuk semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau menari bersama dan memuji nama Dia. Lord, you are good and your mercy endure forever. Katakan, Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yuk semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Penuh semangat ya. Sama-sama katakan sekali lagi. Lord, you are good and your mercy
Yuk semuanya kita katakan bahwa you are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Semuanya katakan, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh baik dan sungguh luar biasa. Dia selalu ada buat kita dan Dia selalu mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang paling manis dan paling indah di dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Teman-teman bisa berdiri atau bisa duduk. Kita mau tenangkan hati. We want to worship the Lord. Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Yesus, Kau yang termanis, dalam tangan-Mu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah-Mu. Yesus, Kau yang termanis, dalam tangan-Mu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah-Mu. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, memang sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Engkau mengasihi kami, walaupun kami nakal, tapi Engkau selalu mengampuni dan ada untuk kami Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami sedang sedih, kami sedang bete, ataupun kami sedang happy. Apapun keadaan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, bukalah setiap dari telinga dan hati kami. Kami ingin menjadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan setiap firman-Mu.
kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita panggilkan kakak pembawa firman. Friends, it's time buat ayat hafalan kita bulan ini. Yuk, ambil kitab sucimu dan kita nyanyikan bersama-sama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan bulan ini diambil dari Matius bab 22 ayat 37 sampai 38 yang bunyinya, yuk kita katakan bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita ulang lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terpujilah Kristus. Di bulan ini kita udah belajar bahwa mengasihi Tuhan itu berarti mengasihi orang lain juga. Dan kita diajak untuk mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita, ya kan? Di minggu pertama kita belajar bahwa kasih Tuhan gak egois. Dan di minggu lalu kita belajar bahwa kasih Tuhan means putting others first. Nah, kalau di minggu ini kita akan belajar tentang kasih Tuhan itu memaafkan. God's love forgives. Kolose bab 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kalau kita ganti kata-kata kamu dengan aku nih, dan kita coba baca lagi ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni aku perbuat jugalah demikian. Does that sound familiar, guys? Aku yakin pasti familiar deh buat kalian. Pasti kan kalian udah hafal doa Bapa kami, right? Ingat gak bagian ini? Kita berdoa sama Tuhan seperti ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Right? Kita semua pasti pernah berbuat kesalahan, mau itu disengaja ataupun gak disengaja. Dan sama juga mungkin ada orang lain di sekitar kita, orang lain yang dekat sama kita, orang yang kita sayangin, juga berbuat kesalahan sama kita, sehingga kita marah atau sedih, atau dua-duanya bahkan. Nah, tapi yang aku ingin tanyain adalah, kalau kita setelah merasakan rasa marah itu atau rasa sedih itu, apa yang kita lakukan? Apa kita mau terus marah dan sedih? Kalau misalnya kita marah sama seseorang, terus kita tipe yang kalau misalnya lagi marah, kita nggak mau ngomong sama orang itu. Atau kita nggak mau main sama orang itu, sama temen itu, atau adik atau kakak. Apakah kita akan terus nggak mau main sama mereka, nggak mau bicara sama mereka? Kalau mereka ajak kita main lagi, apakah kita akan menolak ajakan mereka terus? Atau mungkin kita akan memilih untuk memaafkan mereka? What's that you say? You said yes? Wow, puji Tuhan, I'm proud of you guys. Oh, tapi Kak, kalau mereka sering bikin kita marah, berapa kali nih kita harus maafin mereka? That's a good question. Yang punya jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus mengampuni orang lain yang berbuat salah pada kita itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali, nope. Tapi 70 kali 7 kali. Wow, itu berapa kali ya? 490 kali. Hah? Banyak banget. Gimana caranya kita harus ingat-ingat berapa kali kita udah harus mengampuni seseorang kayak gitu? Nah, justru maksud Yesus di sini adalah
supaya kita tidak menghitung-hitung pengampunan yang kita kasih ke orang lain. Tapi biar kita memaafkan selalu dengan hati yang tulus dan dengan segenap hati kita. Aku mau ceritain satu perumpamaan yang Yesus juga ceritakan di kitab suci. Dari Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Nanti teman-teman baca sendiri sama papa mama ya. Tapi untuk sekarang aku akan ceritakan secara singkat. Jadi waktu itu perumpamaannya adalah satu orang pelayan, dia punya hutang begitu besar sama seorang raja. Utangnya itu banyak banget, ratusan juta rupiah. Kayaknya waktu itu bukan pakai rupiah, tapi nggak apa-apa, kita bilang pakai rupiah aja. Karena si pelayan ini nggak bisa bayar kembali utang-utangnya, si raja memerintahkan supaya pelayan ini dijual bersama dengan anak istrinya dan semua harta miliknya, yang berarti mereka itu akan menjadi budak. Wah, pelayan ini ketakutan dan dia sujud minta ampun sama sang raja. Dia bilang, Tuhan, aku akan kembalikan semua hutangku. Dan sang raja, oleh karena belas kasih, dia tergerak hatinya. Dia menghapuskan semua hutang pelayan ini. Jadi orang ini bebas. Dia nggak jadi budak, tapi dia bebas dari segala hutangnya itu. Wah, bisa bayangin dong ya kalau misalnya pelayan ini pasti senangnya setengah mati kan waktu itu. Tapi sepulangnya dari pertemuan dengan raja itu, dia bertemu dengan temannya yang juga seorang pelayan. Dan temannya ini juga berhutang pada dia. Gak terlalu banyak, sekitar ratusan ribu aja padahal. Waktu pelayan ini lihat temannya, dia bilang, kamu, kembalikan hutangmu itu, sekarang juga. Nah temannya bilang, wah sorry banget, aku gak bisa balikin hutangku saat ini. Nah, bukannya waktu itu si pelayan ini memaafkan dan menghapuskan hutang temannya seperti apa yang raja baru aja lakukan kepada dia, tapi dia malah masukin temannya ini ke penjara. Nah teman-teman, kalau kita nggak mengampuni dengan segenap hati, sebenarnya kita sama aja seperti pelayan yang jahat ini. Kok bisa kak? Ya bisa. Kamu inget kah berapa kali Tuhan udah mengampuni kesalahanmu atau dosamu? He does that all the time for small or big things that we've done. Tuhan itu udah dengan penuh kasih selalu mengampuni kita, baik untuk dosa yang kecil ataupun yang besar. So, we should also learn to do the same for others, right? And guys, I want you to remember also your ABC. Do you still remember that? A is for admit. Akuilah kesalahanmu dan minta ampun kepada Tuhan. B is believe. Percaya bahwa Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita. Dan C is for choose. Choose to spend your life with Jesus to guide you to say no to sin and excuses, and choose to always love God and love others. Friends, let's pray. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih untuk rahmat pengampunan-Mu yang selalu Kau sediakan bagi kami, yang membawa kami kepada pertobatan dan mengubahkan setiap kami sehingga setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Putra-Mu Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh mengenal Allah yang seperti Engkau. Dan Roh Kudus, kami mohon, bantulah kami untuk dapat memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami, dan kami boleh terus mengasihi mereka. Tuntunlah kami terus Tuhan, agar kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Engkau sudah menyayangi kami. Doa ini Tuhan kami mau satukan hanya ke dalam nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. And that's the message for today. God's love forgives. Isn't our God awesome, guys? Tapi jangan pergi dulu ya. We still have some fun activities waiting for you. So, let's get to it.
Halo teman-teman semua, Shalom. Apa kabar semua hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, walaupun kita hari ini kembali bertemu secara online, tapi nggak apa-apa, karena itu tidak akan mengurangi keseruan kita hari ini, dan itu juga tidak akan mengurangi kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, teman-teman kembali bertemu nih dengan Kak Edo dalam activity hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam activity hari ini, Kak Edo mau mereview sedikit nih apa yang telah dijelaskan oleh Kak Mira tadi ke teman-teman semua. Ayo, masih pada ingat nggak apa yang dijelaskan oleh Kak Mira tadi ke teman-teman semua? Iya, betul sekali teman-teman. Tadi Kak Mira menjelaskan kepada kita semua bahwa kasih Tuhan itu memaafkan. Nah, seperti doa Bapa kami, pasti teman-teman udah pada hafal semua kan? Jadi ada bagian dalam doa Bapa kami yang berisi, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, jadi teman-teman, Tuhan juga sudah berkata nih kepada kita bahwa kita harus melakukan pengampunan 70 kali 7 kali teman-teman. Nah, jadi hari ini Kak Edo mau mengajak teman-teman semua untuk melakukan activity dengan judul Buku Pengampunan. Nah, activity yang seperti apa? Udah pada gak sabar nih kan ya? Ayo langsung saja kalau gitu kita buat activity kita bersama-sama. Nah teman-teman, dalam activity kita hari ini, jadi teman-teman hanya perlu menyiapkan satu lembar kertas teman-teman, dimana kertas ini akan kita buat menjadi buku pengampunan teman-teman. Caranya gimana? Jadi satu lembar kertas ini akan kita bagi menjadi 8 bagian sama rata. Caranya, pertama teman-teman lipat bagi 2 sama rata seperti ini. Setelah itu kita bagi 2 lagi teman-teman sama rata dengan cara seperti ini. Langkah selanjutnya kita buka, lalu kita bagi 2 sama rata dengan tengah-tengah seperti ini. Dan yang terakhir kita lakukan pada sisi sebelahnya hal yang sama dengan cara seperti ini. Nah kemudian sudah jadi nih teman-teman 8 bagian sama ratanya. Oke teman-teman, nah langkah berikutnya kita akan beri penomoran pada buku pengampunan kita teman-teman. Caranya kita lipat seperti ini, lalu kita ambil alat tulis, teman-teman bisa menggunakan pulpen ataupun spidol senyamannya teman-teman ya. Nah lalu kita akan berikan penomorannya itu pada sisi kanan bawah ya teman-teman. Kita mulai dari nomor 1 di sini, kemudian kertasnya kita balik teman-teman. Kita lanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, lalu kita balik lagi, nomor 6, nomor 7, dan yang terakhir nomor 8 teman-teman. Jadi setelah kita berikan penomoran pada buku pengampunan kita, Kak Edo akan jelasin dulu nih teman-teman. Jadi, nah teman-teman bisa lihat ya bahwa nomornya itu seperti terbalik. Tapi itu nggak apa-apa teman-teman, karena ini nanti akan kita buat menjadi buku pengampunan. Jadi memang dia terkesan seperti terbalik teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi selanjutnya kita akan menuliskan doa Bapa kami pada buku pengampunan kita. Oke teman-teman, buku pengampunan kita udah selesai nih teman-teman, kita tuliskan doa Bapa kami. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih atau ada yang bingung, Kak Edo kok ada satu bagian yang kosong sih? Nah teman-teman, inilah activity kita untuk minggu ini teman-teman. Jadi, tadi kan di awal Kak Edo udah bilang dan juga Kak Mira udah sempat jelasin nih bahwa dalam doa Bapa kami itu ada bagian yang isinya ialah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah teman-teman, bagian yang kosong ini Kak Edo mau ajak teman-teman semua dalam minggu ini untuk menuliskan semua orang yang mengampuni teman-teman dan juga semua orang yang teman-teman ampuni. Jadi teman-teman buat di dalam kertas dalam bagian ini nama-nama orang yang teman-teman ampuni maupun juga nama-nama orang-orang yang mengampuni teman-teman. Nah selanjutnya kita akan buat kertas ini menjadi buku pengampunan teman-teman. Caranya, teman-teman siapkan dulu satu gunting dan satu lem kertas ya teman-teman. Nah, lalu caranya, teman-teman lipat kertas teman-teman menjadi bagian seperti ini. Lalu teman-teman potong bagian sini ya teman-teman, sesuai dengan yang Kak Edo tandain dengan gunting.
caranya seperti ini. Nah, jadi teman-teman hanya menjadi bagian seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita potong menjadi seperti ini, nah berikutnya teman-teman siapkan lem ya. Teman-teman boleh menyiapkan lem kertas ataupun lem uhu yang ada di rumah teman-teman. Lalu kita buka buku kita seperti ini. Selanjutnya kita akan kasih lem di setiap sisinya ya teman-teman. Kita berikan lem pada semua sisinya. Oke teman-teman, setelah kita kasih lem di semua sisinya, berikutnya kita akan rekatkan menjadi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, buku kita sudah jadi teman-teman. Nah, Kak Edo mau ngajak teman-teman doain bersama nih doa Bapa kami-nya. Yuk kita lakukan bersama-sama ya teman-teman. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah teman-teman, ini halaman 8. Seperti yang Kak Edo info tadi, teman-teman bisa tulis semua nama-nama, baik itu yang memberikan pengampunan ataupun yang teman-teman berikan pengampunan kepada mereka. Jadi teman-teman doakan selalu ketika doa malam, doa Bapa kami ini, dan juga teman-teman sebut semua nama orang-orang di dalam kertas ini. Oke teman-teman, buku pengampunan kita sudah jadi nih teman-teman. Oh ya teman-teman, teman-teman bisa hias ya buku pengampunan teman-teman sekreatif mungkin. Jadi pada bagian-bagian yang kosong pada setiap halamannya, teman-teman bisa hias baik itu dengan teman-teman beri tanda salib ataupun teman-teman kasih tempelan dalam bentuk bintang dan lain sebagainya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya aktiviti kita hari ini teman-teman. Ingat, selalu ingat pesan ibu untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke teman-teman, sampai jumpa dalam aktiviti berikutnya. Salam sehat selalu teman-teman, bye-bye. Thank you friends for joining today's Stars Club. I hope the message today bisa menguatkan kalian, bisa membantu kalian dalam keseharian kalian. And jangan lupa untuk subscribe ke channel LOJF Indonesia. Dan jangan lupa untuk pasang alarm terus buat Stars Club. Jadi kalian gak pernah kelewatan setiap episode Stars Club. Oke? Friends, jangan lupa untuk Stars Club next week. Kita gak akan ada di YouTube channel, tapi we are gonna have a light group. Jadi jangan lupa ya untuk minta papa mama bantuin kalian register di link yang ada di description below. Alright, don't forget, we will have a good time di LG. So, thank you so much again. Remember that you are the light of Jesus. Jadi semangat terus untuk mengasihi sesama. God bless you guys and see you next time. Bye. Please like and subscribe.